Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Renungan Minggu Pagi bersama saya dengan Astrid Rooro, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Marilah di pagi hari ini kita diajak untuk membaca Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sangat mahir dalam hal meminta. Ketika kita sakit, kita memohonkan untuk kesembuhan. Ketika kita kesulitan keuangan, maka kita berseru memohon mujizat. Ketika ada ujian penting, kita berjanji untuk berbuat lebih baik agar kita lulus, kita akan berbuat sesuatu yang lebih. Singkatnya, saat kita tertekan dan kita butuh, kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Namun setelah doa kita dijawab, setelah masalah kita terselesaikan, kusta masalah kita hilang, setelah kita kembali sehat, kemanakah kita pergi? Apakah kita tetap setia ataukah kita kembali sibuk dengan kehidupan kita sendiri? Pada perikop Injil yang kita bacakan hari ini, secara keseluruhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta, pertanyaan tadi menantang kita semua melalui kisah ini. Penyakit kusta pada zaman Yesus ini merupakan simbol penderitaan total, hukuman fisik, kesenjangan, pengasingan sosial, dan keterpisahan spiritual dari bait Allah. Nah, ke-10 orang kusta ini tanpa terkecuali mereka berseru kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar mereka dan memerintahkan mereka untuk taat. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka semua patuh. Dan yang menakjubkan, saat mereka dalam perjalanan, mereka semua sembuh. Inilah satu mujizat. Rahmat dan kasih Allah selalu mendahului ketaatan kita. Kita memohon, kita taat, meskipun hanya sedikit saja, dan Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, kedamaian, pertolongan, dan kebaikan yang tidak terhitung. Semua 10 orang kusta itu mendapatkan rahmat yang sama. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Dari ke-10 orang itu, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang berbeda. Dia adalah orang Samaria, orang asing, yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Ia kembali bukan hanya untuk mengkonfirmasi bahwa dia telah sembuh, dia telah tahir, tetapi untuk memuliakan Allah. Dia kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus melihat dan berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu?" Dan kemudian ia berkata, "Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Inilah inti renungan kita. 9 orang yang menerima penyembuhan tadi, tetapi hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. 1 itulah yang menerima keselamatan. Perbedaannya apa? Syukur. Ketika kita sering datang ke gereja, kita memohonkan kebutuhan itu. Apakah setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita datang beribadah, apakah setiap hari hati kita tersungkur di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, kita mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang kita terima sampai saat ini? Berkat-berkat yang nantinya akan menyelamatkan kita. 9 orang tadi sibuk dengan anugerah yang mereka terima, menikmati kesembuhan mereka, tetapi 1 orang Samaria kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus sebagai pemberi anugerah, sebagai pemberi rahmat itu. Syukur bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan sikap hati yang melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya pusat dan karunia tertinggi dalam kehidupan kita. Bahkan melebihi berkat-berkat materi yang boleh kita terima sampai saat ini. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi sempurna dan membawa kita kepada keselamatan. Seperti orang Samaria yang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita semua dipanggil untuk bersyukur. Kita menjadi yang satu, yang selalu ingat untuk kembali kepada Tuhan. Setiap doa kita, marilah kita awali dengan pujian dan syukur. Kita tersungkur di hadapan Tuhan dengan bersyukur. Kita selalu ingat untuk kembali kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita memohon rahmat untuk selalu sadar bahwa dalam hidup ini, dengan segala tawa dan air mata, dengan segala berkat dan cobaan, itu merupakan hadiah dari Allah. Jadikanlah setiap momen hidup kita sebagai tindakan syukur. Muliakanlah Allah dengan suara nyaring, sehingga iman kita membawa kita pada keselamatan. Semoga demikian. Demikianlah renungan di hari Minggu pagi ini. Terima kasih, selamat pagi.